Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada guru kita semua, Rasul tercinta, guru kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat semuanya? Semoga yang sehat berada dalam kebaikan. Jangan lupa kita doakan ya teman-teman ya. Kalau ada saudara kita, teman kita yang sakit, mari kita doakan bersama-sama supaya sakitnya tersebut mendapatkan pahala, menggugurkan dosa dan mendapatkan pahala. Dan Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalian semua belajar berada di rumah bersama ayah dan bunda. Tentu bersama siapa? Ayah dan bunda. Pahala yang sangat luar biasa bila teman-teman semua taat kepada ayah dan bunda. Oleh karena itu, bila ayah dan bunda menyuruh kalian untuk mendengarkan dengan baik, maka dengarkanlah dengan baik. Bila ayah dan bunda kalian berbicara kepada kalian, contohnya seperti ini. Nah, besok itu mulai belajarnya pukul 7:30. Maka kalian jawab teman-teman, baik ayah, baik bunda. Nah, begitu teman-teman. Dijawab oleh teman-teman semua dengan perkataan yang membuat ayah bunda senang. Tidak boleh mengatakan bahwa aku 7:30 kan masih ngantuk. Nah, nggak boleh teman-teman ya. Nggak baik seperti itu. Contoh lagi ayah bunda mengatakan seperti ini. Nah, Allah itu sayang kepada orang yang melaksanakan kebaikannya banyak. Sudah sholat subuh, lalu persiapan mau belajar, sudah sarapan, 7:30 kamu sudah siap untuk belajar. Nah, Allah itu senang kepada orang yang melaksanakannya kebaikan. Banyak kebaikannya. Baik ayah. Kalau kepada ayah, kalau kepada bunda, baik bunda, kalau aku ketiduran, masih ngantuk, tolong bangunkan aku ya. Bangunkan aku ya bunda, aku ingin belajar. Nah, bisa begitu juga teman-teman ya. Itu perkataan jawaban dari kalian yang sangat hebat. Mau dilaksanakan atau tidak? Insya Allah. Anak soleh dan solehah taat kepada ayah dan bunda. Teman-teman semua, kalau kita melihat para nabi ini teman-teman, kalau melihat para sahabat dan orang-orang yang soleh pada zaman dahulu, membuat kita itu sangat takjub loh teman-teman. Membuat takjub hati kita. Kenapa membuat takjub? Karena begini teman-teman. Rasul kita yang bernama siapa teman-teman? Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu taat kepada ayah dan bundanya. Ustadz, ayah dan bundanya Rasulullah kan udah meninggal saat Rasulullah masih kecil. Betul sekali teman-teman. Ayah dan bundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal saat Rasulullah kecil. Bahkan ayahnya meninggal saat Rasulullah berada dalam kandungan bundanya, betul. Tetapi nih teman-teman, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh orang lain. Nah, ketika Rasulullah sudah besar, Rasulullah bertemu dengan ibu susu itu. Maka Rasulullah mempersilahkan ibu susu itu untuk duduk dan Rasulullah berdiri membuka selendangnya. Selendangnya Rasulullah dibuka, diamparkan. Lalu dipersilahkan untuk duduk kepada ibu susunya Rasulullah SAW. Itu akhlak yang hebat teman-teman. Padahal bukan ibu kandungnya Rasulullah. Itu hanya ibu susunya Rasulullah SAW. Begitu menghormati, akhirnya Rasulullah duduk di tempat yang lain. Tidak memakai alas. Yang memakai alas hanya ibu susunya saja. Itu ibu susu loh teman-teman. Hebat kan Rasulullah teman-teman? Sangat-sangat hebat. Selain daripada itu teman-teman semuanya, ada putrinya Rasulullah.
Putrinya Rasulullah adalah Fatimah radhiyallahu anha. Lihatlah Fatimah, teman-teman. Saat Fatimah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di depan Ka'bah sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba loh teman-teman, tiba-tiba datang sekelompok orang-orang yang memusuhi kepada Rasulullah, yang memusuhi kepada Rasulullah, yang ingin sekali Rasulullah itu binasa. Contohnya seperti siapa? Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan lain-lain. Datang di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat Rasulullah sedang sholat, melihat Rasulullah sedang melaksanakan ibadah. Maka ketika Abu Jahal dan Uqbah bin Mu'aid itu sedang duduk-duduk, di antara mereka berkata, teman-teman, berkatanya seperti ini. Siapa di antara kalian semua? Nih, di antara kalian semua, oke? Siapa di antara kita semua yang berani untuk memberikan kotoran kepada Muhammad? Nah, di antara mereka semua itu ada salah satu orang yang bergegas. Namanya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia bergegas, lalu dia mencari kotoran unta. Ketika sudah mendapati kotoran unta, maka kotoran unta itu pun diberikan kepada Muhammad, kepada Rasulullah yang sedang dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud seperti itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa dengan riang gembira. Mereka tertawa dengan seperti itu. Ya Allah, ini betul-betul penghinaan yang dilakukan oleh mereka Abu Jahal dan mereka-mereka yang lainnya. Melihat kejadian seperti itu, Fatimah, teman-teman, Fatimah, putrinya Rasulullah SAW melihat. Dia lari, dia bergegas. Melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Maka Fatimah radhiyallahu anha membuang kotoran tanpa melihat ini geli, ini jijik, tidak seperti itu. Tetapi Fatimah radhiyallahu anha melakukan demikian demi cinta kepada ayahnya, demi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran bagi kita, teman-teman. Fatimah radhiyallahu anha suri teladan bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan sampai kita meneladani selain para sahabiah dan para sahabat yang lainnya. Contoh yang lain juga banyak, teman-teman, selain daripada itu. Masih dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Fatimah dan Fatimah melaksanakan pekerjaan rumah yang sangat banyak. Melaksanakan pekerjaan rumah itu sangat-sangat kerepotan. Maka Fatimah radhiyallahu anha meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai ayahku tercinta, izinkan aku untuk meminta seseorang membantu pekerjaan di rumahku. Namun jawaban dari Rasulullah apa, teman-teman? Jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, wahai anakku, ayah tidak akan izinkan. Hanya saja laksanakan dan amalkanlah, kerjakanlah kalimat ini. Kalimat ini engkau baca sebelum tidur. Ya Rasulullah, apa kalimat tersebut? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kalimat kepada Fatimah radhiyallahu anha. 34 membaca takbir, 33 tasbih, 33 tahmid. Bacalah sebelum tidur dan itu lebih baik daripada orang yang membantu di rumahmu. Kata Rasulullah SAW. Lihatlah teman-teman semuanya. Fatimah radhiyallahu anha tidak memaksa kepada ayahnya. Tidak memaksa kepada ayahnya tersebut. Tidak memaksa. Begitupun dengan teman-teman semua. Bila ada ya teman-teman semuanya. Meminta sesuatu kepada ayah ataupun bunda. Tidak boleh memaksa. Ingat, tidak boleh memaksa. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena adab yang baik itu adalah adab kepada ayah dan bunda dengan tidak memaksa ketika kita ingin meminta sesuatu. Tidak boleh. Contohnya seperti ini. Ayah, bunda, sepatu aku sudah jelek. Boleh nggak aku minta ya? Ketika kalian minta seperti itu, maka ayah bunda mengatakan, nah, sepatu kamu masih bagus. Pakailah, nanti kalau sudah memang tidak bisa kepakai, insya Allah ayah dan bunda akan memberikan. Minta dulu kepada Allah. Nah, kamu berdoa dulu kepada Allah. Insya Allah Allah akan izinkan ayah untuk membelikan sepatu buat kamu. Begitu, teman-teman. Jawabannya apa bagi teman-teman? Baik ayah, baik bunda.
Begitulah jawaban seorang anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, taat kepada ayah dan bunda. Tidak memaksa ya teman-teman, ya. Semoga akhlak kita dari hari ke hari, baik di sekolah maupun di rumah, semakin baik lagi. Cukup ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pekan depan. Semangat teman-teman, belajar di rumah semangat, belajar di sekolah tetap semangat. Dari usaha dicukupkan sekian, mohon maaf ya teman-teman ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.